Terbukti ada orang ketiga, istri yang durhaka, meminta tunjangan perceraian yang sangat besar dan dituduh memiliki penyakit yang nggak mungkin bisa disembuhkan. Paula Verhoeven tidak hanya mendatangi Komisi Yudisial, tapi juga mendatangi dua podcast terbesar di muka bumi ini, Denny Sumargo dan Deddy Corbuzier. Apa yang akan kita lihat berikutnya? Apakah ini akan jadi pertempuran atau ini akan berakhir dengan publik melupakan dan kasus ini selesai sampai di sini? Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Dari yang tadinya kasus ini senyap, tepat setahun setelah ramainya kasus gugatan perceraian yang dilayangkan oleh Baim Wong kepada istrinya, Paula Verhoeven, ini akhirnya memasuki babak baru di mana apa yang menjadi detail dari persidangan itu di-spill ke publik. Apakah ada maksud tertentu dari upaya ini? Apakah ini merupakan kesalahan atau memang ada sebuah kesengajaan? Mari kita lihat menggunakan satu alat yang akan bisa membongkar semuanya. Bang Darko, selamat malam. Bang, terkait Paula yang sudah terbukti oleh pengadilan, hakim memutuskan bukti-bukti yang diajukan oleh pihak B itu terbukti ya. Salah satunya perselingkuhan, Bang. Dimulai dari perselingkuhan, Bang. Abang membacanya perselingkuhan Paula dan Mbak itu sebenarnya seperti apa sih, Bang? Bang, apakah emang ada atau tidak? Kalau yang saya kemarin itu baca, karena saya sudah ya, ini jadi nanti kalau yang pertanyaan yang memang belum pernah saya baca, saya akan gunakan kartu. Saya melihat bahwa perselingkuhan itu tidak ada. Tapi saya sudah katakan juga bahwa Baim itu yakin 1000% kalau ada. Paula yakin tidak ada karena dia yang dituduh melakukan dan dia, ya kalau yang kita dengar dari pemaparan Paula di konten Mas Deddy Corbuzier itu dalam sebuah kamar dengan jarak tertentu dan pintu yang nggak terkunci atau terbuka di mana anak dan pembantunya itu keluar masuk. Bahkan dia mengatakan juga kalau ini adalah sahabat Baim selama 25 tahun, juga istrinya yang sampai sekarang pun itu hubungannya juga baik. Dan ditambahkan lagi, dia bilang bahwa dia berani mempertanggungjawabkan hingga ke akhirat kalau dia tidak berselingkuh. Jadi ini sebenarnya sesuai dengan apa yang saya lihat. Tetapi kembali di sini, keyakinan, sesuatu yang sifatnya sumpah atau apapun itu mungkin nggak berlaku di mata hukum. Dan di mata hukum di Indonesia, jika ternyata ada bukti seseorang masuk ke kamar, di mana ya seseorang yang bukan muhrim masuk ke kamar, terus kemudian ini diperkarakan di pengadilan, ya ini tentu saja apa yang dipersidangkan mengikuti bukti yang memang ada. Dan kalaupun memang ternyata diputus seperti itu, ya kita tidak bisa keluar atau menyimpang dari kondisi bahwa Indonesia adalah negara hukum. Jadi apa yang terlihat itu yang sebenarnya diadili di sini. Tapi apa yang ada di hatinya, kalau saya kira perselingkuhan itu tidak ada. Tapi memang kalau kartu itu, Bang, apakah benar, Bang, N ini tuh selalu yang jadi penengah kalau ada konflik di antara Baim dan kita nggak bisa ngomong seperti apa karena itu sesuatu yang kata sifat itu kan ada ukurannya ya. Kalau dibilang akrab nggak bisa kita meterin gitu. Harus ada sebuah angka yang mematrikulasi hal itu tadi. Tapi saya memang melihat bahwa saat Paula mengatakan ini sudah puluhan tahun kenal, itu benar adanya. Dan jika memang menengahi, saya sih merasa bahwa sepertinya Paula ini nggak cuman ke orang itu, tapi nanya juga ke banyak orang. Jadi sebenarnya apa yang diobrolkan ini memang seperti apa yang diakui oleh Paula. Mungkin kalau dilihat kartu itu, kemarahan Baim sekarang kepada sosok M ini, Niko ini seperti apa? Saya kira sih di sini kita kan sebenarnya cukup tahu bahwa Baim ini orangnya memang lebih temperamental dibandingkan orang-orang kebanyakan. Dan apa yang terjadi sepertinya memang sebuah tumpukan dari banyak hal yang memang sudah terjadi sebelumnya. Dalam artian kekesalan Baim ini atau apa yang terjadi dalam pernikahannya sepertinya dugaannya dari kartu ini adalah sebuah hal yang memang terulang lagi. Dan Paula juga mengatakan bahwa dia nggak ngerti kenapa kok Baim ini selalu marah-marah kepada dirinya ini tadi. Jadi makanya saya kemarin sampaikan bahwa sepertinya Baim ini memang tujuannya adalah ya
ingin berpisah dari Paula. Dan kemarin juga saya sampaikan bahwa nggak ada tujuan yang lainnya. Misalkan kan ada nih, pria karena dekat dengan wanita lain terus istrinya ini diceraikan. Saya pikir enggak. Jadi kalau yang saya lihat ini ada kesalahpahaman antara kedua orang ini tadi. Bahwa Baim merasa bahwa ya dia udah nggak cocok lagi. Dengan kejadian ini sepertinya ini dijadikan sebuah hal yang akan bisa membuat mereka ini ya akhirnya berpisah. Nah, Paula sebenarnya masih sangat menyayangi. Tapi dia terpaksa akhirnya mengikuti. Ini dikonfirmasi di kontennya di Close the Door ya, bahwa yang terjadi kemudian adalah ya Paula ini mengikuti apapun yang digugatkan oleh Baim. Dan terus kemudian selama kemarin sepertinya Paula ini memang mengikuti alurnya. Sampai akhirnya dia sepertinya kaget karena kok ada sebuah, yaitu tadi, hal-hal yang merupakan detail persidangan ini dibuka. Yang mana di awal dikatakan bahwa kesepakatannya adalah e-court atau persidangan yang tertutup. Dan alasannya sebenarnya kita pahami karena dari awal pun saya juga sebenarnya sangat-sangat menyarankan bahwa ini semua itu ada di balik pintu atau dilakukan dengan senyap. Tapi sangat disayangkan, saya pun juga kaget saat putusan itu keluar, ada kalimat istri durhaka yang kalau boleh saya katakan, buat saya. Dan ya, saya menduga ini adalah sebuah hal yang sangat bisa dikategorikan sebagai pembunuhan karakter. Berarti Bang juga ini untuk menurut Karti itu sebagai juga untuk mendukung berita di luar sana bahwa apa benar ada unsur lain yang bikin Mbak Imo itu minta cerai selain perselingkuhan? Saya kira sih sebenarnya mungkin ketidakcocokan itu sudah ada dari jauh hari ya. Dan itu mungkin sudah dicoba untuk disatukan. Dan ini sebenarnya adalah satu hal yang ya wajar dalam sebuah pernikahan. Tapi rupanya hal yang ini itu membuat ya sepertinya memantik apa yang dirasakan oleh Baim kemarin itu. Sampai akhirnya terjadi apa yang kita lihat. Nah, apakah ada hal yang lain? Saya pikir ya hal yang lain mungkin lebih kepada ya nggak cocoknya mereka setelah mereka akhirnya menjalani kehidupan pernikahan, apalagi ditambah dengan 2 anak dan apa yang mereka sekarang kerjakan bersama-sama. Jadi kalau saya pikir sih, memang ada sebuah hal yang akhirnya baru disadari oleh mereka berdua. Kalau ada ketidakcocokan yang mereka itu ya hadapi, ini layak dalam banyak pernikahan, tapi mereka tidak berhasil menavigasi itu sampai akhirnya terjadi ya beberapa pertengkaran yang memuncak dalam ya hal yang sekarang ini dituduhkan. Yang sepertinya kalau dilihat dari Paula menceritakan, ini dia nggak habis pikir kenapa kok hal ini yang dituduhkan. Kalau lihat dari raut wajahnya si Paula sendiri yang merasa terkesan nggak sih benar kok, dalam arti ketika dia sampai detik hari ini mungkin kepikiran anak, kepikiran dia dijudge, dia ngerasa dijelekan seluruh Indonesia, jadi menjadi jelek di mata orang-orang seluruh Indonesia. Saya tuh melihat Paula itu seperti seseorang yang dia tuh sabar. Dia juga nggak terlihat menahan amarah. Dia bahkan kalau mungkin dilihat, mungkin pakar micro express yang akan bisa lebih menilai, dia terlihat seperti puzzle. Puzzle itu kayak bingung. Ini kenapa kok kejadiannya seperti ini? Bahkan sampai di detik-detik sekarang pun saya sih melihat bahwa Paula sebenarnya masih ingin kembali dan melanjutkan pernikahannya. Dan saya melihat ini semua pasti demi anak-anaknya. Dia belum sampai di tahap marah dan berusaha untuk melakukan sebuah serangan balik. Tapi kondisi kemarin itu sepertinya membuat bukan Paula, tapi orang-orang di sekitarnya yang mendukung Paula ini nggak terima. Sehingga akhirnya mendorong Paula untuk melaporkan ke Komisi Yudisial karena ditakutkan, dikhawatirkan kalimat istri durhaka ini akan merusak karakternya dia terutama di depan anaknya saat nanti mereka akan tumbuh. Dan melihat dari sisi seorang pria, melihat ibu yang melahirkan dan membesarkan mereka ini dilabeli seperti itu. Dan saya pikir juga ya Paula mungkin nggak habis pikir juga kenapa kok akhirnya hal seperti ini terjadi. Dan ya dia nggak mengira kalau Baim itu seperti itu gitu. Sampai akhirnya ya kalau saya pikir seharusnya ini bisa dihalangi ya sampai itu nggak disebutkan ya. Karena saya juga nggak mengerti secara hukum apakah itu boleh atau tidak. Tapi ya sangat disayangkan itu semua akhirnya dibuka ke media. Kalau untuk kabarnya kan Paula juga pengen naik banding gitu dengan semua tuduhan-tuduhan itu gitu. Ingin dia ada niatan untuk mengkelirkan semua tuduhan itu. Dari lihat ini tuh jalan yang udah tepat belum sih buat? Secara keuangan sih nggak tepat ya. Kecuali Paula ini dibantu oleh seseorang atau memiliki lawyer yang memang dia sangat piawai tapi dia tidak mengharuskan Paula ini membayar secara profesional. Karena yang saya lihat nanti
kecuali Baim ini berubah hati, saya kok melihat bahwa ya Baim akan melakukan segala cara untuk melawan dan mempertahankan anak-anaknya ini tadi. Dan ini bukan pertarungan yang akan seimbang. Jadi kalau saya melihat ini akan jadi satu hal yang rumit, terutama saat jika Paula nanti berusaha untuk banding, itu artinya ratusan juta akan keluar di kedepan hari. Tapi kalau saya ditanya mendukung atau tidak, kalau punya uang, saya akan lakukan. Saya akan mendorong Paula untuk melakukan itu. Ini agak melenceng sedikit Bang. Kalau untuk kan kemarin sempat Paula itu menghubungi Bang Hotman dan tapi Bang Hotman sepertinya itu nggak menolak atau tidak bersedia jadi pengacaranya. Itu kalau menurut Kati itu apa sih Bang alasannya Bang? Saya kira sebenarnya alasan semua orang di sini itu, maksud saya adalah semua orang sebenarnya tahu alasannya itu apa. Mungkin ya karena Bang Hotman berteman dengan keduanya. Dan mungkin juga saya nggak tahu, tapi apakah Bang Hotman memang sering menangani perceraian rumah tangga. Jadi kalau saya pikir sih mungkin terlalu besar resiko untuk Bang Hotman untuk ikutan di sini dibandingkan kalau ternyata dia memang akan hadir di sini. Tapi saya ingin memberitahukan bahwa kalau netizen di sini itu mendorong dan netizen ini meminta Bang Hotman, saya pikir dia adalah seorang lawyer yang memang digerakkan oleh dan terkenal karena keviralan satu berita atau apapun yang memang dilakukan. Jadi silahkan kalau ingin membuat Bang Hotman di sini itu akan mau melakukannya, ini hanya bisa dilakukan oleh netizen, bukan oleh Paula. Sakit Bang, soal sakit serius itu Ada yang dituduhkan bahwa HIV dan sebagainya. Kalau saya pikir sakit serius kan nggak cuma HIV kan ada banyak yang lain. Autoimun sekarang ini kan banyak ya, atau lupus ya, atau apapun itu yang saya pikir alergi juga masuk ke satu penyakit yang nggak bisa sembuh. Jadi kita nggak boleh langsung melakukan sebuah penilaian tertentu, tapi ya di era media sosial kita nggak bisa menghalangi. Cuman saya kok merasa bukan ke arah sana. apa sih Bang yang sampai akhirnya membuat Baim itu terlalu kekeh untuk bercerai sampai akhirnya dia ngerasa lo tuh udah nggak pantas jadi istri gue. Saya pikir harus datang ke psikolog ya, karena memang ada beberapa orang yang memang memiliki sebuah ya keras hati yang seperti yaitu tadi, seseorang yang memang memiliki sebuah apa ya kalau kita bilang itu ke, ke, keteguhan sikap yang memang kalau sudah A dia akan A, walaupun sebenarnya mungkin dia akan tahu bahwa kejadiannya mungkin nggak A seperti itu. Jadi kalau saya pikir ini sudah di luar apapun yang kita sekarang ini bisa bayangkan. Tapi memang dalam hal ini sepertinya memang yang laki-laki Baim ini udah nggak ingin melanjutkan rumah tangganya dan ya inginnya ya mereka ini berpisah. Saya pun kemarin sempat untuk melihat apakah mereka ini masih memiliki jodoh. Sebenarnya mereka masih memiliki jodoh. Kalaupun ternyata nanti mereka akan ketemu lagi, mereka akan masih bisa bersama sampai akhir hayat. Tapi ya itu tadi perlu perubahan sikapnya ini dari si Baimnya. Kan dia kan udah nggak bersama udah lama kan ya Bang. Pasti di selama itu pasti ada yang misalnya orang luar pengen mendekati Baim gitu, cewek-cewek gitu. Maksudnya apakah ada Baim sekarang deket sama cewek lain? Saya pikir nggak ada ya. Kalaupun ada tuh sifatnya masih kayak teman. Dan ya kita tahu sebenarnya Mbak Impong dari dulu tuh kan bukan tipikal laki-laki yang kita lihat bergonta-ganti pasangan gitu. Kita tahu dengan Paula terus kemudian menikah. Baim ini tipikal orang yang pekerja keras dan dia mungkin sekarang fokus kepada karir barunya sebagai seorang sutradara dan produser film. Tapi saya kemarin sempat melihat kira-kira akan kepada siapa Baim ini akan melabuhkan hatinya kalau ternyata nggak melanjutkan lagi. Saya sih melihat bahwa Baim akan menikah sepertinya dengan seorang pemain film atau aktris. Tapi kalau Paula sendiri gimana Bang? Lewat kartu itu apakah ada dia lagi dekat sama cowok lain? Oke, kalau untuk nanti Bang ada gitu. Sepertinya kalau Paula kalau ternyata nanti nggak kembali bersama Baim karena ya kasus ini, Paula ini akan memiliki nasib yang hampir sama seperti Iris Bella. Ketemu dengan seseorang yang jauh lebih sabar, jauh lebih dewasa, dengan sebuah potensi finansial yang juga nggak kalah, dan sepertinya pengusaha. Dia pasti nggak akan dengan seorang pesohor lagi. Jadi kayaknya nanti akan mirip dengan Iris Bella ini. Ketemu karena dijodohin oleh teman-teman hijrahnya ini, terus kemudian mereka akan, ya seperti itulah. Nah kalau dilihat karakternya Baim itu memang yang maksudnya dia kan kayak nggak ada ampun gitu, tidak ada kata maaf gitu. Dan dia sempat mengutarakan istri durhaka itu karena
salah satu Paula itu berangkat umroh, dibilang jangan berangkat gitu, tapi Paula tetap berangkat gitu karena memang sesuatu hal yang memang harus dia jalankan di momen umroh itu bersama orang-orang gitu. Abang sendiri ketika memang melihat seorang yang dikaitkan dengan durhaka itu, apakah dengan nggak boleh berangkat terus tiba-tiba langsung dijudge durhaka? Ya kalau menurut hukum agama ya memang durhaka ya, seperti itu. Tapi apakah aib tersebut harus diberitakan ke seluruh dunia? Nah itu poinnya sebenarnya. Bukan tentang apa yang dilakukan oleh seseorang. Dan kalau menurut saya pelabelan atau sebuah hal yang kita sematkan kepada seseorang, durhaka, dia ini durjana atau apapun, saya pikir itu adalah satu hal yang harus dilakukan lebih dari 1 atau 2 kali. Benar nggak sih? Dia berulang kali dikasih tahu dia ini nggak nurut, nah kita langsung baru kasih. Dasar anak nggak tahu diuntung seperti itu atau apapun itu. Kalau baru cuma sekali, saya pikir apakah itu durhaka? Dan kembali lagi seperti yang disampaikan, dan saya sebenarnya nggak mau mengangkat ini karena ini adalah sesuatu yang ya ranahnya mungkin akan berbeda lagi. Seperti ditanya di podcast Densu ataupun Close the Door kan ditanya apakah ada KDRT. Yang artinya apapun yang terjadi dalam rumah tangga itu resiprokal, sebab akibat. Bukan seseorang terus dia akan begitu. Nah, jadi kita harus bertanya-tanya kenapa akhirnya jadi begitu gitu. Ini kan satu hal yang harus kita tanyakan. Kita nggak bisa memotong sebuah film yang panjangnya itu berapa tahun mereka menikah? 5 tahun? 6 tahun? Terus kemudian kita melihat cuma di titik di mana dia berangkat umroh, nggak boleh terus. Kan satu hal yang kita juga harus pertanyakan. Kenapa? Bahkan mungkin akan bisa ditanyakan, kenapa kok berangkat umroh nggak boleh? Itu kan sesuatu yang baik gitu. Apakah harus didampingi suami atau enggak? Nah, ini hal-hal yang sayangnya karena mereka ini adalah seorang pesohor, maka kita itu pasti akan mendebatkan sesuatu yang sifatnya kontekstual tapi berdasarkan waktu yang sangat sempit. Ini kan juga ada kesebar voice-nya si Baim kepada Paula gitu kan, yang mungkin kayak tadi larangan nggak boleh umroh, nggak mau berangkat umroh, terus mau marahin Paula ketika adanya pertemuan mereka di kamar yang tapi kamarnya itu kebuka gitu, anak dan ART-nya bisa bolak-balik. Ini sampai akhirnya keluar ini ya rekaman seperti itu. Apakah ini keegoisan Baim untuk biar ini tuh juga salah satu mempermalukan istrinya? Ada banyak hal di sini. Kalau tujuannya mempermalukan, kita nggak bisa langsung ngomong seperti itu. Oke. Apa tujuannya kita nggak pernah tahu, tapi dugaannya kan kita tahu bahwa ya Baim ini kalau saya nggak salah dengar itu dia ini pernah dituduh NPD, narcissistic gitu, personality disorder. Terus sampai dia konon katanya ini sampai pergi ke luar negeri untuk membuktikan kalau dia ini nggak NPD seperti itu. Jadi kalau menurut saya sih ada memang beberapa orang, tapi saya nggak tahu Baim ya. Ada beberapa orang yang memang dia ini reaktif sekali. Misalkan Mbak gitu bilang, dasar kalau lo mah pelit, terus tiba-tiba besoknya bikin video ngasih duit ke orang-orang seperti itu. Nah, ada memang orang yang seperti itu. Saya nggak tahu apa Baim salah satunya, tapi saya pikir dan kita kan nggak tahu itu dari Baim atau bukan. Tapi sesuatu yang sifatnya pribadi terus kemudian disebarkan itu saya pikir tetap nggak elok juga. Jadi ya ini hanya akan memperkeruh suasana dan menimbulkan sebuah tuduhan yang terus kemudian akan menjadi buruk di kemudian hari. Dan bottom line dari semua ini adalah apapun yang diputuskan pengadilan, mau Baim itu mencoba untuk membuktikan banyak hal. Sepertinya 99,9% wanita di seluruh Indonesia ini percaya kalau si Paula itu nggak selingkuh. Jadi sebenarnya ini adalah sesuatu yang akan sangat paradoks dan ya ironi. Tapi dari kacamata Bang Darko sendiri dengan kasus ini memang tidak ada perselingkuhan. Saya nggak melihat ada perselingkuhan. Dan kalau kita lihat saat Paula menceritakan itu, dia menceritakan dengan lancar dan dia berusaha untuk menahan dirinya untuk nggak ikut sedih. Bukan marah, atau orang kalau melakukan pasti dia akan menyembunyikan, marah untuk menyembunyikan
atau melakukan apa. Tapi ya kembali di sini, sebenarnya bukan permasalahan itu. Permasalahannya adalah dari sisi hukum yang diperkarakan adalah di kamar berdua itu tadi dan pergi dan sebagainya. Yang mana ya itu kalau dalam mungkin hukum pernikahan itu dianggap sudah melanggar atau ya nggak patuh pada suaminya. Dan secara hukum ya itu memang akhirnya mungkin saja ya bisa diceraikan dan bisa dilabelkan istri yang durhaka itu tadi. Tapi ya kembali di sini bahwa apa penyebabnya? Saya pikir ya karena ketidakcocokan dan sifat di antara mereka berdua yang akhirnya membuat hal ini terjadi. Yang sangat disayangkan karena seharusnya ini terjadi dalam kondisi yang itu tadi senyap. Dan melihat jika ternyata nanti semua hal ini ternyata adalah sebuah, saya sudah katakan bahwa Mbak Im ini sebenarnya melakukan segala cara agar ini bisa berpisah. Ya saya pikir malah sebenarnya kalau saya pribadi ditanya di sini, malah hanya akan menguatkan, makanya tadi saya bilang paradoks, menguatkan bahwa anak-anak ini memang seharusnya bareng sama ibunya. Karena ya saya nggak kepikir kalau ternyata kedua anak ini akhirnya bersama dengan seseorang yang memiliki temperamental yang sangat ya kuat seperti itu. Tapi bisa jadi saya salah. Ini hanyalah sebuah apa ya kalau kita bilang itu penglihatan dari apa yang terjadi. Dan ya kita nggak boleh segera menyimpulkan dan kita sebenarnya sangat menunggu Mbak Im ya akhirnya ya kalau pengadilan kan tertutup kan. Mungkin Mbak Im harus datang ke Deddy Corbuzier atau Denny Sumargo. Dan itulah yang sebenarnya ingin saya sampaikan bahwa kita tidak ada di dalam rumah Mbak Imbong dan Paula ini. Kalian bukan Mbak Imbong, kalian bukan Paula Verhoeven. Kita tidak boleh menghakimi mereka sebelum memang akhirnya lebih banyak fakta lagi yang akan kita temui. Tapi seperti kita tahu bahwa sosial media di hari-hari ini adalah tentang post-truth. Orang nggak pengen mencari kebenaran yang sebenarnya. Mereka hanya perlu mencari pembenaran dari apa yang mereka ingin percayai. Lalu apa yang kalian percayai? Tulis komentar di bawah sini. Terima kasih atas atensinya. Dan kalau kalian mempertanyakan rumah tangga kalian akan tetap berlanjut atau kalian menikah atau enggak dengan orang yang kalian sayangi, hubungi nomor di bawah sini. Izinkan saya membuka kartu dan bacakan. Akankah kalian akan terus bersama atau berakhir seperti Mbak Ibu Paula? Sampai jumpa.